Penciptaan Adam dan Hawa. Assalamualaikum sahabat Islam Daily. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang penciptaan Adam dan Hawa. Kisah Nabi Adam alaihi salam dalam Al-Quran bermula ketika Allah Ta'ala memberitahu para malaikat bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Surah Al-Baqarah ayat 30. Maksud khalifah di sini adalah anak keturunan Adam secara turun-temurun, yang satu menggantikan yang lain dalam memakmurkan bumi. Mendengar hal tersebut, para malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau." Hal tersebut disampaikan oleh para malaikat untuk mencari tahu hikmahnya, bukan untuk melecehkan atau dengki terhadap anak Adam sebagaimana dengan keliru dipahami oleh sebagian orang. Sebab, anggapan mereka, kalau Allah ingin menciptakan manusia sekedar agar mereka beribadah kepada Allah di muka bumi, bukankah mereka, para malaikat, adalah makhluk yang selalu menyembahnya dan tidak pernah bermaksiat kepadanya? Namun Allah menjawab pertanyaan para malaikat, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Lantas bagaimana proses penciptaan Adam? Allah berfirman yang artinya, "Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Dalam hadis syahih riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah. Digenggamnya dari semua jenis tanah, sehingga rupa anak cucu Adam sebagaimana dari tanah diambilnya. Sehingga dari mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, antara putih dan hitam. Ada yang berbahagia, bersedih, buruk, baik, dan antara keduanya." Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberikannya kemuliaan dengan mengajarkan nama-nama benda yang kemudian dikenal manusia. Setelah itu, benda-benda yang telah diajarkan nama-namanya tersebut disodorkan kepada malaikat dan ditanyakan kepada mereka tentang nama-namanya. Para malaikat tidak dapat menjawabnya. Padahal sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata bahwa tidak ada makhluk yang Allah ciptakan kecuali kita lebih tahu darinya. Akhirnya mereka mengakui kebesaran Allah Ta'ala di mana tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahui sesuatu kecuali jika Dia mengajarkannya. Setelah itu, Allah perintahkan Adam untuk memberitahu para malaikat nama-nama tersebut seraya menyatakan bahwa Allah yang mengetahui segala perkara yang gaib di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang diungkapkan makhluknya ataupun yang mereka sembunyikan. Para ulama nampaknya berbeda-beda pandangan tentang nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam. Yang dimaksud adalah nama semua makhluk Allah. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berpendapat yang dimaksud adalah nama-nama keturunan Adam. Arabi bin Haitsam memilih pendapat bahwa yang dimaksudkan adalah nama-nama malaikat. Sedangkan Ibnu Jarir memilih pendapat nama-nama malaikat dan keturunan Nabi Adam. Ibnu Katsir berkata bahwa menurut pendapat yang syahih, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Nabi Adam diberikan 4 kemuliaan oleh Allah. Pertama, dia diciptakan oleh tangan Allah yang mulia. Kedua, ditiupkan padanya ruh ciptaannya. Ketiga, diperintahkannya malaikat bersujud kepadanya. Dan keempat, diajarkannya nama-nama benda. Allah berfirman yang artinya, "Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis.
Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Malaikat yang diperintahkan bersujud kepada Adam langsung taat dan menunaikannya. Namun iblis membangkang dari perintah Allah. Dia menolak karena sombong dan merasa lebih mulia dari Adam. Karena dirinya terbuat dari api, sedang Adam terbuat dari tanah. Akibat ulahnya, iblis diusir dari surga dalam keadaan terlaknat. Namun hal tersebut tidak membuatnya bertobat. Justru dia semakin menampakkan kesesatannya dengan meminta waktu penangguhan kematiannya hingga hari kiamat untuk menyesatkan keturunan Adam. Terdapat hadits yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari jalur Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, tatkala Allah menciptakan Adam dan meniupkan ruh padanya maka ia bersin, lalu mengucapkan Alhamdulillah. Ia memuji Allah dengan seizinnya. Kemudian Tuhannya mengucapkan, Yarhamuk Allah. Wahai Adam, pergilah kepada para malaikat itu, kepada kelompok mereka yang sedang duduk-duduk dan ucapkan Assalamualaikum. Mereka pun mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian ia kembali kepada Tuhannya. Kemudian Allah berfirman, ini adalah ucapan selamatmu dan ucapan selamat anak-anakmu di antara mereka. Kemudian Allah berfirman kepadanya sementara kedua tangannya tergenggam, pilihlah di antara keduanya yang engkau kehendaki. Adam berkata, saya memilih kanan Tuhanku, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan yang mendapatkan berkah. Kemudian Allah membuka tangannya, dan ternyata padanya terdapat Adam dan anak-anak keturunannya. Kemudian ia berkata, wahai Tuhanku, siapakah mereka? Kemudian Allah berfirman, mereka adalah anak keturunanmu. Dan ternyata setiap orang tertulis umurnya di antara kedua matanya, dan ternyata di antara mereka terdapat orang yang paling bersinar, atau di antara orang yang paling bersinar. Adam berkata, wahai Tuhanku, siapakah orang ini? Allah berfirman, ini adalah anakmu Daud, aku telah menuliskan umurnya 40 tahun. Adam berkata, wahai Tuhanku, tambahlah umurnya. Allah berfirman, itu yang telah aku tulis untuknya. Adam berkata, wahai Tuhanku, aku telah memberikan sebagian umurku untuknya 60 tahun. Allah berfirman, itu adalah hakmu. Rasulullah bersabda, kemudian ia ditempatkan di surga sesuai yang dikehendaki Allah kemudian diturunkan darinya. Dan Adam menghitung umurnya sendiri. Beliau bersabda, kemudian malaikat maut datang kepadanya dan Adam berkata kepadanya, engkau telah terburu-buru, telah dituliskan untukku umur 1000 tahun. Malaikat tersebut berkata, benar, akan tetapi engkau telah memberikan 60 tahun untuk anakmu Daud. Kemudian Adam mengingkari dan anak keturunannya pun mengingkari. Ia lupa dan anak keturunannya pun lupa. Beliau bersabda, maka dari saat itu ia diperintahkan untuk menulis dan mendatangkan saksi. Hadis ini hasan menurut Syekh Albani. Setelah iblis dikeluarkan dari surga, Adam tinggal di dalam surga. Namun, tanpa pendamping, dia merasa kesepian. Suatu saat dia tertidur, dan ketika bangun dari tidurnya tiba-tiba di hadapannya ada seorang wanita sedang duduk yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Lalu Nabi Adam bertanya kepadanya, siapa kamu? Seorang wanita. Jawabnya, untuk apa engkau diciptakan? Agar engkau tenang hidup bersamaku. Para malaikat yang telah mengetahui ilmu Adam, bertanya, siapa namanya wahai Adam? Hawa. Jawab Adam, mengapa dinamakan Hawa? Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Beberapa orang berpendapat bahwa Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam tapi dia diciptakan dari tanah pula. Namun pendapat ini telah dibantah karena yang datang dari Al-Quran dan hadis telah jelas. Kisah pengusiran Adam dan Hawa insya Allah akan dipaparkan pada episode yang lain. Jadi jangan lupa like, subscribe dan bunyikan pengingatnya. Wassalamualaikum.